Shalom. Halo Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Haleluya. Semua sukacita? Amin, amin. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebentar kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita mau satu dalam doa kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang luar biasa setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Mari kuasa-Mu dinyatakan, mari berkat-Mu dicurahkan, mari kesembuhan-Mu diserahkan buat setiap kami Tuhan. Kami mau taruh seluruh ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memberi kelepasan, nama yang menolong setiap hidup kita, nama yang menyertai hidup kita. Karena Dia adalah nama Yesus, nama yang berkuasa dalam hidup kita. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja dan segala Raja dalam hidup kita. Amin, haleluya, haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Nama Yesus, nama yang memberi kesembuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama
Aku punya Tuhan yang besar dalam hidupku. Aku punya Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupku. Aku punya Tuhan yang setia dalam hidupku. Aku mau taruh pengharapanku dalam nama-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang besar bagi hidupku.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, untuk memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas rahmat-Mu, atas pertolongan-Mu kepada kami hingga saat ini Tuhan. Bapa, kalau pada saat ini kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, Bapa kami rindu Tuhan, Engkau Allah yang bekerja di tengah kami pada saat ini, bukakan kebenaran-Mu Tuhan atas kami, hingga apa yang menjadi kebenaran-Mu ini Tuhan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan kembali bertemu dengan saya di minggu yang keempat bulan September tahun 2020 ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan membaca dulu firman Tuhan dan diambil dalam Markus 2 ayat 1 hingga 12. Saya akan bacakan dengan cepat. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Firman Tuhan kali ini akan saya beri judul, masih ada pintu yang lain. Pintu apakah itu? Saudara, sekitar 15 hingga 20 tahun yang lalu, saya kecanduan dalam tanda kutip, kecanduan yang namanya game online yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan game terkemuka di dunia, Nintendo. Nama permainan itu pasti kita semua tahu, namanya Mario Bros. Ya. Kemudian di-upgrade dengan Super Mario Bros. Intinya dari permainan ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan pintu rahasia, sehingga ketika kita masuk ke dalam pintu rahasia itu, di balik pintu itu kita akan mendapatkan banyak hadiah, reward, dan tentu saja kita akan naik kepada level yang berikutnya. Nah, tantangannya yang bikin saya penasaran untuk memainkan games ini adalah bahwa ternyata pintu rahasia yang dimaksud itu seringkali tidak tampak nyata dengan jelas di depan mata kita secara kasat mata. Seringkali terkamuflase oleh sesuatu. Misalkan dalam level tertentu, waktu itu saya pernah harus menginjak dulu seekor kura-kura, sehingga ketika kura-kura itu pergi, nah di bawah kura-kura itulah ada pintu masuk menuju next level. Dan kemudian di level yang berikutnya, saya harus naik dulu ke tangga yang lebih atas, beberapa anak tangga. Kemudian di sana ada jejeran pot-pot bunga yang sangat banyak, dan ketika di balik pot bunga itulah saya menemukan pintu rahasia. Tetapi sebaliknya, terkadang ketika saya sampai pada level tertentu, saya menemukan sebuah pintu yang sangat besar. Kemudian saya sudah memegang anak kunci pintunya. Saya mencoba untuk membuka pintu itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata bukan pintu itu yang dimaksud. Masih ada pintu yang lain. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Saudara, waktu itu
dikisahkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sedang ada di sebuah kota yang bernama kota Kapernaum. Di sana dia mengajar di sana dan memberitakan firman Tuhan di sana. Datanglah orang lumpuh, tentu saja tidak dapat datang sendiri, dia diantarkan oleh 4 orang pengusung waktu itu. Kemudian orang lumpuh ini datang kepada Yesus dengan satu harapan untuk bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi sampai di sana, ternyata pintu itu dipenuhi dengan orang sehingga dia tidak bisa masuk. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pengusung itu segera mencoba mencari jalan. Akhirnya mereka naik ke atas, mereka bongkar atap, kemudian mereka buat pintu itu sendiri. Masih ada pintu yang lain. Saudara, kesempatan terbesar dalam hidup kita seringkali tidak tampak nyata di depan kita secara kasat mata. Karena itu seringkali kita melewatkan pintu kesempatan ini. Mana sih kita pernah menyadari bahwa lewat bayi yang lahir di sebuah palungan dibungkus kain lampin, di kandang domba, ternyata dari situlah mulainya keselamatan yang terbesar di muka bumi ini. Manalah kita pernah sadari bahwa kemenangan terbesar yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu di bawah pimpinan Gideon, seorang dari kaum minoritas, sukunya pengecut dan penakut pula. Dan mana pernah sih kita sadari bahwa benih tanaman yang waktu itu kita lempar sembarangan di halaman rumah kita, ternyata saat ini sudah tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan menghasilkan buah yang sangat banyak. Saudara, pintu kesempatan seringkali tidak terlihat dengan nyata di depan kita, karena itu kita seringkali melewatkannya. Nah, saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan saat ini. Ada 4 pintu yang harus dilalui oleh orang lumpuh ini untuk supaya dia boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Apa saja pintu itu? Pintu yang pertama, saya namakan dengan pintu kekecewaan. Ketika orang lumpuh ini punya satu pengharapan, karena dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya di Kapernaum, wah, dia merasa sangat bahagia. Dia pikir ini saatnya bagi dia untuk menerima satu kesembuhan. Selama ini sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin dari selama hidupnya orang lumpuh ini mengalami yang namanya kekecewaan demi kekecewaan dalam hidupnya. Mungkin dia berpikir, mengapa saya hidup tidak seperti orang lain? Mengapa saya dilahirkan tidak seperti orang lain yang memiliki kaki yang kuat dan normal? Tetapi saya harus hidup seperti ini dan dilahirkan seperti ini. Nah, ketika orang lumpuh ini sudah dengan bersusah payah dengan para pengusungnya datang, ternyata yang dia hadapi di depan dia adalah sebuah kekecewaan kembali. Dia melihat bahwa pintu itu tertutup dan mustahil untuk dia masuki karena begitu banyak orang bergelombang hingga ke depan pintu sekalipun juga dia tidak bisa masuk. Tetapi puji Tuhannya, dia mempunyai 4 orang pengusung yang tidak pernah putus asa. Mungkin para pengusung ini berpikir dalam hatinya, kita udah capek-capek bawa nih orang jauh-jauh datang ke sini. Masakan sekarang kita udah sampai di depan rumahnya, kita nggak bisa masuk. Akhirnya pengusung ini berusaha dengan sangat, mereka berpikir dengan keras. Mereka naik ke atas atap, mereka gali atap itu, dan dengan susah payah mereka turunkan orang lumpuh ini lewat sebuah tilam. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, akhirnya orang lumpuh ini datang di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, di antara kita, mungkin kita merasakan bahwa kehidupan saudara saat ini sedang dipenuhi dengan kekecewaan demi kekecewaan. Tetapi saudara ketahuilah bahwa lewat kekecewaan yang saudara alami saat ini, Tuhan mengingini supaya saudara itu bisa naik kepada level yang selanjutnya. Ketika saudara merasakan bahwa begitu banyaknya masalah yang saudara alami, kehilangan demi kehilangan yang saudara alami, segala masalah yang membuat saudara merasa buntu dan tidak ada jalan keluar untuk saudara. Saudara mungkin merasa bahwa pintu yang ada di hadapan saudara tertutup dan saudara tidak bisa masuk. Firman Tuhan katakan pada saat ini, masih ada pintu yang lain. Kalau saudara tidak bisa masuk lewat pintu yang depan, masuklah lewat pintu yang atas. Tuhan ingin saudara supaya saudara bisa naik kepada level yang selanjutnya. Pintu yang pertama saya namakan pintu kekecewaan. Firman Tuhan menceritakan bahwa waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di sebuah kota di Kapernaum. Datanglah seorang lumpuh ke sana.
Orang lumpuh ini, saya yakin dan percaya, mungkin dia merasakan kekecewaan demi kekecewaan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia mungkin merasakan dan berpikir dalam hidupnya, mengapa aku dilahirkan seperti ini? Tidak bisa berjalan seperti orang normal layaknya. Dan orang lumpuh ini mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya. Dia mendengar bahwa ada tabib segala tabib, ada dokter segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Timbullah pengharapan yang besar dalam dirinya, sehingga dia datang ke sana bersama dengan teman-temannya, para pengusung. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia sudah sampai di depan rumah itu, kembali dia menghadapi kekecewaan, pintu kekecewaan di depan dia. Mengapa? Karena begitu banyaknya orang yang datang, sampai saking banyaknya orang itu berkerumun di depan pintu dan tidak memberi kesempatan kepada dia untuk bisa masuk. Tetapi puji Tuhannya, dia mempunyai para pengusung yang begitu tidak pernah pantang menyerah. Akhirnya para pengusung ini berpikir dengan keras bagaimana caranya. Mereka mungkin berpikir, kita sudah jauh-jauh berusaha untuk mendatangkan dan membawa orang lumpuh ini. Masakan sih kita tidak bisa menemukan jalan untuk dia bisa masuk ke dalam. Akhirnya mereka berpikir keras, mereka mulai naik ke atas atap, mereka gali atap tersebut dan mereka turun kembali. Mereka turunkan orang lumpuh ini lewat tilam dan akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita mungkin mengalami kejadian seperti orang lumpuh ini. Saudara mungkin merasakan betapa banyaknya kekecewaan hidup yang saudara alami selama ini. Saudara mungkin merasakan bahwa begitu banyaknya pintu penghalang di depan saudara yang menyebabkan saudara itu tidak bisa menemukan jalan keluar. Tetapi firman Tuhan pada saat ini katakan apa? Jika Anda tidak menemukan pintu depan, maka temukanlah pintu yang di sebelah atas. Segala kekecewaan yang saudara alami, bersyukurlah atas itu. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Tuhan menginginkan saudara untuk bisa naik kepada level yang selanjutnya. Kalau saudara tidak bisa lewat pintu depan, maka lewatlah pintu yang atas. If you cannot get in, you can get up. Bersyukurlah saudara untuk segala kekecewaan-kekecewaan hidup saudara selama ini. Bahwa Tuhan Yesus itu masih menyediakan sesuatu yang lebih luar biasa dan lebih indah lagi buat kita semua. Bersyukurlah untuk barisan para pengusung yang ada di sekeliling kita selama ini. Yang selama ini selalu menopang kita, baik secara jasmani, secara rohani. Mereka adalah pasangan hidup kita mungkin, saudara-saudara seiman kita, mentor kita mungkin. Bersyukurlah untuk mereka. Jangan kecewa kepada mereka kalau mungkin selama ini saudara berpikiran bahwa mereka belum bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tetapi percayalah, sedikit banyak mereka selalu menopang saudara secara spiritual. Mereka mendoakan saudara supaya saudara boleh memperoleh kekuatan yang ekstra untuk menjalani semuanya. Jangan tinggalkan mereka, karena ketika saudara tinggalkan mereka, berarti saudara meninggalkan pengusung saudara. Mana tahu di saat masa yang akan datang, para pengusung inilah yang akan membawa saudara menuju kepada pintu, melewati pintu kekecewaan dan mendapatkan pintu kesempatan yang baru terbuka untuk saudara. Oke. Selanjutnya, dikisahkan juga, akhirnya orang lumpuh itu berhasil bertemu dengan Tuhan Yesus dan berdiri, duduk di bawah tilam, di bawah kaki Tuhan Yesus. Kemudian, orang lumpuh ini berpikir dalam hatinya, inilah saat dan tiba waktunya bagi saya untuk saya memperoleh kesembuhan. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi satu hal, hanya satu kalimat yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. Apa? Yaitu, dosamu sudah diampuni. Sekilas mungkin kita berpikir, loh kenapa kok Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Kan yang diharapkan oleh orang lumpuh ini adalah satu hal, kesembuhan. Dia sudah lama lumpuh dan dia mengharapkan satu hal saja, yaitu dia bisa disembuhkan. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Saudara, saat ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu sanggup membuat yang namanya jalan pintas, jalan tol, bypass apalah istilahnya, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara, bukan sekedar apa yang menjadi keinginan saudara. Tuhan Yesus teramat sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini. Yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini
bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, tetapi lebih dalam dari itu. Orang lumpuh ini butuh untuk dipulihkan from inside out. Karena itu jangan pernah kita kecewa kepada Tuhan dan marah kepada Tuhan, merasa mengapa Tuhan Engkau tidak mengabulkan doaku selama ini. Karena mungkin saja apa yang kita minta selama ini itu bakal membawa kita kepada kecelakaan di masa depan. Tuhan terlebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Pintu yang kedua yang harus dilalui oleh orang lumpuh ini adalah pintu pertobatan untuk dia bisa dipulihkan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat menerima sebuah pesan di WA yang isinya itu sebuah artikel yang menceritakan tentang adanya beberapa orang muda yang sukses sekali dalam kehidupannya meniti karir. Itu disebabkan karena kerja keras mereka dan kedisiplinan hidup mereka, menjaga pola hidup mereka sedemikian rupa dengan ketat sehingga mereka berhasil menjadi pebisnis yang sukses. Tetapi diceritakan juga di artikel tersebut bahwa secara tidak terduga mereka meninggal secara tiba-tiba. Ada yang kena penyakit, ada yang kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian di ujung artikel tersebut tercantum sebuah kalimat bijak yang mengatakan seperti ini. YOLO, you only live once. Just do whatever you want to do. Jadi artinya kurang lebih seperti ini. Anda hidup hanya untuk sekali saja. Ikuti apa yang kata hatimu mau. Sekilas mungkin kita berpikir, oh semboyan ini baik untuk dilaksanakan, menarik untuk dilaksanakan. Tetapi coba kita pikir lebih lanjut. Kalau saja semboyan ini dilakukan untuk kehidupan sederhana kita sehari-hari, ya oke lah mungkin ya. Mungkin saudara merasakan hari ini keinginan saya adalah makan sate kambing. Saya akan makan sate kambing, saya pesan sate kambing, saya makan sate kambing sebanyak-banyaknya. Tetapi setelah saudara makan sate kambing tersebut, apa yang terjadi? Saudara merasakan pusing, kemudian saudara baru menyadari bahwa kolesterol saudara naik, dan cepat-cepat saudara minum obat kolesterol untuk memperbaikinya. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kita masih bisa memperbaiki. Tetapi coba Anda bayangkan, apa yang terjadi bila prinsip hidup ini Anda jalankan dalam sebuah relasi atau sebuah hubungan misalnya. Misalnya hubungan percintaan. Kita jeda dulu sebentar ya. Contoh, saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana hubungan percintaan saudara selama pandemi ini berlangsung? Yo, coba saya mau tanya kepada Anda yang sudah hidup serumah, suami istri. Bagaimana kehidupan Anda? Apakah karena bertemu di rumah banyak, romantisme berkurang, kemudian emosi bertambah? Apa yang selanjutnya terjadi? Mungkin saudara merasakan bahwa hal-hal yang tadinya sepele, hal-hal yang kecil akhirnya jadi besar dan meledak seperti bom waktu. Bahkan kejadian belakangan ini, ekonomi yang memburuk membuat saudara terlibat dalam baku hantam mungkin, yang tadinya ala-ala romantis. Suami saudara berkata setiap kali saudara mau pergi, "Where are you going, baby?" Kemudian jadi sarkastik. "Get lost, baby bear." Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membaca sebuah judul di Detik News yang mengatakan bahwa pengadilan negeri di Soreang itu dipenuhi dengan antrian orang-orang yang ingin memasukkan berkas perceraian. Itu buat yang sudah tinggal serumah suami istri. Bagaimana hubungan percintaanmu yang LDR, long distance relationships misalnya? Bagaimana dengan pasanganmu? Apakah Anda merasakan, wah, rindu Anda tidak tersalurkan, menunggu dalam ketidakpastian, kemudian Anda mulai merasakan bagaimana ini masa depan saudara dengan pasangan hidup saudara ini, calon pasangan saudara ini. Kemudian saudara berpikir bagaimana caranya untuk bisa apel, mau ketemu aja susah, keluar rumah aja harus psychotest. Salah, rapid test ya saudara ya. Akhirnya saudara itu mulai mendengar gosip di luaran bahwa si dia mulai main gila di luaran. Dan berubahlah akhirnya romantisme saudara menjadi bukan lagi cinta segitiga, tetapi cinta segi bundar. Saking banyaknya selingkuhan si dia.
Itulah yang terjadi bila kita hanya sekedar mengikuti kata hati kita semata. Apa yang firman Tuhan katakan? Ikutilah aku, bukan ikutilah kata hatimu. Wahyu 3 ayat 20 menyatakan apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Tuhan menunggu di depan pintu hati kita. Dia mengetok, izinkan dia masuk dan bertahta dalam hati kita, sehingga bukan hanya keinginan kita saja yang jadi, tetapi semata-mata keinginan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya, Matius 16 ayat 19 mengatakan, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kunci kerajaan surga. Kunci itu ada di tangan mana, saudara? Ada di tangan saudara semua, satu persatu, masing-masing. Saudara, ketahuilah kunci itu ada di tangan saudara. Hanya saudara yang bisa membuka pintu itu, dan hanya saudara yang bisa menutup pintu itu. Yang bisa membuka pintu hati kita, itu bukan pasangan hidup kita, bukan teman kita sekalipun, bukan sahabat kita, bukan gembala kita. Yang bisa membuka pintu hati kita hanyalah kita sendiri. Bukalah pintu hati kita. Izinkan dia masuk dan bertahta dalam kehidupan kita. Izinkan dia mengubah kehidupan kita. Ketika kita membuka pintu hati kita, apa yang terjadi, saudara? Maka pintu surga itu terbuka. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kemuliaan dan hadirat Tuhan akan turun atas saudara. Terjadilah yang namanya mujizat, terjadilah yang namanya kesembuhan, dan terjadilah yang namanya kelepasan dalam hidup saudara. Kuncinya hanya satu, saudara. Pertobatan. Masuklah dalam pintu pertobatan ini. Jika ada sesuatu yang salah, jangan salahkan orang lain. Cek hati kita lebih dulu. Apakah hati kita sudah bersih? Hati yang bersih tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Hati yang bersih itu tidak dimulai dari upaya kita untuk membersihkan hati kita sendiri. Tetapi hati yang bersih dimulai dari bagaimana kita memutuskan untuk membuka pintu hati kita untuk Tuhan dan mengizinkan Tuhan memulihkan kita from inside out. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa dipulihkan? Ada 3 hal supaya kita benar-benar bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, itu dikatakan, 3 hal ini dikatakan dalam Filipi 3 ayat 13. Dikatakan apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan yang ketiga, aku berlari pada tujuan hidupku, yaitu untuk panggilan, melaksanakan panggilan surgawi yang dibebankan kepada kita oleh Bapa di surga. Sebelum kita menerima berkat, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Marilah kita melepaskan pengampunan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Pintu yang ketiga yang harus dilalui oleh lampu ini adalah pintu pengampunan. Apa yang selanjutnya terjadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Para ahli Taurat yang ada di sekeliling Tuhan Yesus, mereka pada dasarnya tidak suka akan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menghina Tuhan Yesus, mereka mencemooh Tuhan Yesus, mereka berkata dalam hati mereka, mengapa? Siapa orang ini berani-beraninya berkata bahwa dia itu bisa mengampuni dosa? Saudara, tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Dia sengaja mengatakan di depan banyak orang. Supaya semua orang tahu bahwa anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Mungkin kita mengalami apa yang seperti Tuhan Yesus alami.
Mungkin saudara memikirkan bahwa saudara itu memiliki banyak orang-orang yang membenci saudara di sekeliling saudara. Banyak mungkin orang-orang di sekeliling saudara yang saudara anggap haters, yang selalu mencemooh apa yang saudara lakukan, yang tidak pernah menghargai apa yang saudara kerjakan selama ini. Saudara, bersyukurlah atas semua orang-orang yang ada di sekeliling saudara itu. Lewat segala orang-orang di sekeliling saudara yang memberikan kritik kepada saudara, di sanalah Tuhan bekerja untuk membuat saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Lagian kalau kita pikir dan telaah lebih dalam, jaranglah ada seseorang yang punya haters. Emangnya kita selebriti? Atau emangnya kita artis gitu apa ya? Tidak, yang ada adalah mungkin ada beberapa orang di sekeliling saudara yang kurang setuju dengan apa yang saudara lakukan dan saudara kerjakan. Kalau bos saudara memanggil saudara, menegur saudara, dan marah kepada saudara, rekan sekerja saudara menegur saudara karena saudara sering datang terlambat ke kantor, itu bukan berarti bahwa mereka itu membenci saudara, mereka itu hater saudara, bukan. Pada dasarnya mereka ingin supaya saudara itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari pribadi yang sebelumnya. Lepaskanlah pengampunan bagi segala konflik-konflik, peperangan-peperangan, bagi segala hambatan-hambatan hidup kita di depan, di belakang yang sudah berlalu, bagi segala kesendirian-kesendirian kita. Mereka bukan musuh kita yang sesungguhnya. Ingatlah saudara, Tuhan hanya memakai orang-orang yang kuat. Mari hari ini mulai ambil keputusan untuk kita tidak fokus lagi pada masa lalu. Karena masa lalu itu sudah berlalu dan tidak bisa diulang kembali. Kita hanya perlu untuk menerima dan mensyukuri masa lalu tersebut. Dan kita buka pintu pengampunan. Pintu yang ketiga, agar kita itu dipulihkan. Karena jika kita tidak mengampuni, maka tidak akan terbuka pintu yang berikutnya bagi saudara. Stop menyalahkan orang lain atas segala kemalangan hidup saudara selama ini. Saudara, ampunilah orang-orang yang saudara anggap mengecewakan saudara selama ini. Ampunilah mereka yang saudara anggap sebagai musuh saudara selama ini. Ingatlah saudara bahwa buah dari diampuni oleh Tuhan secara cuma-cuma adalah kita mengampuni orang lain secara cuma-cuma pula. Berhenti untuk menyalahkan orang lain atas segala situasi dan kondisi yang kita alami. Yuk, mari kita melupakan apa yang ada di belakang kita, mulai melangkah kepada gerakan yang kedua, yaitu fokus untuk kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Pintu pengampunan itulah yang membuat orang lumpuh ini pun bisa memperoleh kesempatan untuk disembuhkan. Baik. Pintu yang terakhir adalah pintu berkat. Nah, saudara, ketika hati kita sudah benar-benar dipulihkan, kini tibalah saatnya bagi kita untuk kita itu mulai menerima berkat dalam situasi yang paling tidak memungkinkan sekalipun. Akhirnya, saat inilah kita memiliki yang namanya kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Kita tidak lagi menghabiskan sisa waktu kita untuk meratapi segala kemalangan hidup kita, untuk menyalahkan orang lain atas segala penderitaanku, tetapi sebaliknya ini saat bagi kita untuk kuasa Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita, sama seperti orang lumpuh itu. Setelah orang lumpuh itu benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia akhirnya juga menjadi berkat buat orang lain melihat akan kesembuhan dia, menjadi saksi yang hidup buat orang lain, dan banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saat inilah waktunya bagi kita untuk kita juga menjadi pintu berkat buat orang lain. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya tutup dengan sebuah cerita kisah nyata. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pekerja sosial yang bernama Margaret. Dia tinggal di sebuah kota di Inggris. Waktu itu dia menerima kabar bahwa ada seorang anak muda yang keadaannya sangat menyedihkan tinggal di sebuah perkampungan kumuh. Dia datang menemui anak muda ini dan dia melihat keadaan yang sangat mengenaskan karena beberapa waktu sebelumnya anak muda ini ditabrak oleh mobil dan karena dia sangat miskin tidak mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.
Akhirnya hati Margaret tergerak dengan belas kasihan. Dia membawa orang lumpuh, dia dalam keadaan yang saat itu lumpuh, anak muda ini, dia membawa anak muda ini ke dokter ortopedi karena dia ternyata patah kedua tulang kakinya. Dan berbulan-bulan Margaret mendampingi orang muda ini sehingga dia bisa berjalan kembali dengan menggunakan tongkat. Tidak berapa lama kemudian, sekitar setahun kemudian, anak muda ini berkunjung ke kantor Margaret dan dengan girang gembira dia katakan kepada Margaret bahwa dia ini sekarang sudah sembuh total dan tidak membutuhkan tongkat untuk kembali berjalan. Oh, Margaret sangat senang. Ternyata apa yang selama ini dia lakukan membuahkan hasil yang baik. Kemudian beberapa tahun berlalu. Margaret kembali teringat akan anak muda ini ketika dia lewat perkampungan kumuh tersebut. Tapi kok dia heran dia tidak menemukan pemuda ini setelah beberapa tahun lamanya. Kemudian dia bertanya kepada lingkungan sekitar. Dan orang sekitarnya menjawab, oh anak muda itu ya, wah itu gawat Bu, sekarang dia itu udah ada di penjara. Hah, kenapa? Margaret heran, dia melakukan suatu kejahatan yang terkeji di dunia ini. Margaret berpikir dalam hatinya, selama ini dia sudah berusaha sedemikian untuk membantu anak muda ini kembali bisa berjalan. Tetapi satu hal yang dia lupakan, dia lupa bahwa tidak ada seorang pun yang membantu untuk menemukan jalan, untuk mengajarkan kepada anak muda ini kemana dia harus melangkah. Saudara, percuma saja bila saudara memiliki tubuh yang sempurna, kaki yang begitu kuat untuk berjalan kian kemari, tetapi kita tidak tahu kemana kita harus melangkahkan kaki kita. Semua itu sia-sia belaka. Temukanlah pintu yang sudah tersedia bagi saudara di depan saudara. Buanglah segala kekecewaan yang ada. Marilah bukalah pintu hatimu untuk biarkan Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Berikanlah pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepadamu, maka engkau akan dipulihkan oleh Tuhan from inside out. Dan ketika saudara sudah dipulihkan dari dalam keluar, maka pintu berkat itu akan terbuka lebar bagi saudara. Dan saudara akan dibuka oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan memulihkan orang lain juga. Saatnya bagi saudara untuk saudara dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan hadirat Tuhan, kekuasaan tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami juga tidak pernah berputus asa ketika kami menghadapi segala permasalahan kehidupan kami. Tuhan, Engkau teramat adil, Engkau teramat baik bagi kami. Bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Biarlah Tuhan terbuka pintu kesempatan seluas-luasnya bagi kami. Karena masih ada pintu yang lain terbuka bagi kami Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kami juga Tuhan Yesus, boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang, bagi orang-orang sekeliling kami. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak pantang menyerah. Jangan pernah kami kecewa, menyerah, dan kemudian kami melepaskan segalanya dalam hidup kami. Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi kami. Dan Engkau adalah sumber kekuatan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh bangkit dan boleh kembali bergerak maju bersama dengan Tuhan. Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lebih dari permata,
mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Pakailah aku, Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku, Tuhan, dengan api sorgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Pakailah aku, Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku, Tuhan, dengan api sorgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, hidup kami, Tuhan, datang hidupku, jadi kemuliaan-Mu. Haleluya, terima kasih. Di akhir ibadah ini mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jangan biarkan ada kekecewaan dalam kehidupan kami. Tapi bahkan ketika kami merasa hidup kami tidak berarti, kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Kasih setia Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Oleh karena itu kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang menjamah kami. Sehingga pintu-pintu berkat akan terbuka di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami senantiasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Untuk kesehatan, kekuatan dari Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat di GBI Sumbersari. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Semuanya ada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi.
kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk kami boleh menjalani hidup ini. Walaupun tantangan, persoalan boleh datang dalam kehidupan kami, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan menyelesaikan setiap persoalan itu sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan terus menjamah hidup kami dan kebaikan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami. Kami sebentar berpisah satu dan yang lainnya. Kami percaya Tuhan menjamah kami, menguasai kami, memberi kepada kami kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, serta pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.